Sebenarnya, ada dua cara untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Cara pertama adalah dengan mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Cara ini jauh lebih mudah daripada cara kedua, tetapi bagian yang sulit adalah tidak banyak kultivator pembentukan jiwa yang bersedia memperlihatkan domain mereka. Hanya kultivator jiwa baru lahir puncak di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihatnya. Metode kedua adalah mengandalkan diri sendiri sepenuhnya untuk mencoba memahami surga guna menemukan wilayah kekuasaan Anda sendiri. Metode ini sangat sulit. Diperlukan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil, tetapi begitu Anda menemukan wilayah kekuasaan Anda sendiri, Anda akan jauh lebih kuat daripada mereka yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak dapat memperoleh domain sendiri setelah mencoba sekian lama yang memilih metode pertama. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua metode tersebut. Kesenjangan ini merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk ditutup, baik di awal maupun jauh di masa mendatang. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mampu memahami domainnya sendiri, sehingga sebagian besar pembudidaya memilih cara pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator formasi jiwa terbunuh, dan yang lainnya dapat hidup dengan damai. Utusan di Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya dia memutuskan untuk lari setelah melihat harta ajaib Wang Lin. Akan tetapi, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih cara pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa, tetapi jumlah orang seperti itu sangatlah sedikit, dan mereka sangat lemah di antara kultivator transformasi jiwa. Jadi, orang yang memilih cara pertama fokus pada perolehan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi bagaimana pil yang mengandung energi spiritual surgawi bisa begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang di tengah hujan hingga tiba di susunan transfer kuno. Susunan transfer menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk bergerak ke susunan transfer berikutnya. Sebulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di sebuah lembah di tepi Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pemuda berjalan keluar. Itu Wang Lin. Melihat ke arah daratan di depannya, Wang Lin merasakan luapan kesedihan. Zhao tidak terlalu besar. Hanya dengan indera keilahiannya, dia dapat dengan mudah melihat semua yang terjadi. Setelah pembunuhan berantai Wang Lin, para kultivator Zhao menjadi sangat lemah, terutama dengan kematian beberapa kultivator Nascent Soul tahap akhir. Ini merupakan pukulan telak bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir, semua pintu sekte ditutup. Di antara para kultivator Zhao, rumor tentang Wang Lin masih tersebar hingga sekarang. Banyak kultivator masih ketakutan dengan cerita-cerita itu, dan mereka yang melihat Wang Lin masih terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah Zhao masih kosong. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang menuju ke tempat bekas sekte Heng Yue berada, yang sekarang menjadi rumah sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap pembentukan jiwa di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuandao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung pun terhalang. Sekte Xuandao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Wang Lin menghela napas. Alih-alih membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia malah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuandao. Gunung belakang tempat dia menjalani 4 tahun kultivasi tertutup masih ada di sana. Ada beberapa kultivator di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa menyadari kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua tempat dia berkultivasi saat itu dan masuk ke dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan-lahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan mengamati bagian dalamnya. Kenangan yang familiar memasuki pikirannya. Dia menghela napas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai menyempurnakan tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan menempelkannya di perutnya. Warna wajahnya berubah antara merah dan hijau, dan tubuhnya segera terbelah menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan rambut putih di bahunya, seringai, dan bintang ungu yang melepaskan cahaya jahat. Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir pembentukan inti. Alam jinnya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih belum bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan G-Realm-nya ke tingkat Nascent Soul saat dia menyatu dengan avatarnya, tetap saja ada keterbatasan dan kekurangan, jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, avatar itu hampir mencapai tahap pembentukan jiwa. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, satu-satunya kekurangan avatar ini, yang hanya memiliki waktu hidup 30 tahun telah hilang, jadi sekarang avatar itu tidak berbeda dengan tubuh aslinya.
Pada saat ini, dia akan mencapai tahap pembentukan jiwa dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses terobosan. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada terlalu banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak dapat membuat keputusan. Namun, pemahamannya tentang domain hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah kejadian di kuil. Hatinya yang ragu akhirnya mengambil keputusan. Tubuh aslinya tidak dapat berjalan di jalan yang sama dengan avatarnya, jadi Ji-Realm harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sejenak sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Energi spiritual berhamburan dari tubuh aslinya. Ada jejak rasa sakit di wajah tubuh aslinya, tetapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya, tetesan darah mengalir keluar dari pori-pori tubuh aslinya. Cairan merah ini tidak menempel pada tubuh. Cairan itu membentuk butiran-butiran darah di sekelilingnya. Lambat laun, jumlah butiran darah ini bertambah. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai menurun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya tampak lebih tua dan tingkat kultivasinya telah turun ke tahap awal pembentukan inti. Butiran-butiran darah telah membentuk cincin merah di sekitar tubuh aslinya. Kemudian, dengan suara berderak yang tajam, inti tubuh asli hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang lebih kuat yang mengamuk di seluruh tubuhnya, seperti sekelompok kuda yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, mata avatar itu menyala dan menunjuk dengan jarinya ke alis tubuh asli. Energi spiritual di dalam tubuh asli tampaknya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini terkumpul di jari avatar. Tak lama kemudian, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah, tetapi matanya masih tenang. Kemudian, serpihan energi spiritual keluar dari daging dan tulang tubuh asli. Energi spiritual ini bergerak ke dantain tubuh asli dan perlahan-lahan membentuk sebuah cincin. Inilah pondasi bagi seorang kultivator yang juga merupakan simbol kultivator pendirian fondasi. Cincin ini perlahan menjadi lebih padat dan semakin terang. Kali ini avatar menunjuk ke tarian tubuh asli. Tubuh asli bergetar saat cincin itu pecah menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh aslinya menurun dengan cepat. Lapisan ke-14 kondensasi Qi, lapisan ke-13, lapisan ke-12, lapisan ke-8, lapisan ke-6, terus sampai ke lapisan pertama. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh aslinya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh, bersandar ke dinding, dan mulai bernapas dengan cepat. Namun selama ini matanya masih tenang. Di mata itu, kilatan petir merah menyambar. Avatar itu menarik napas dalam-dalam. Kali ini, jarinya menunjuk ke titik di antara kedua mata tubuh aslinya. Tiba-tiba, sinar petir merah itu melesat keluar. Tepat saat hendak keluar melalui salah satu dinding, avatar itu mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya bergerak dan lingkaran cahaya memerangkap petir merah itu. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah itu berjuang sebentar sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Sang avatar menangkap petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tetesan darah ini adalah alam Ji. Tubuh aslinya melepaskan kultivasinya untuk memaksa Ji-Realm keluar, mengubahnya sepenuhnya menjadi keberadaan seperti harta ajaib. Tak lama kemudian, tubuh asli itu nyaris tak bisa duduk tegak dan memejamkan mata. Pada saat ini, avatar itu menjentikan energi spiritual dari cincin fondasi ke tubuh asli. Kemudian cairan yang terbentuk dari inti juga dikirim ke tubuh asli. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir deras melalui tubuh aslinya, tetapi tubuh itu tidak berniat untuk berkultivasi lagi. Sebaliknya, tubuh aslinya mulai menggunakan taktik Dewa Kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses penyerapan energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh asli dan avatar Wang Lin berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli difokuskan pada pemurnian tubuh, berjalan di jalur para dewa kuno. Sang avatar terfokus ke dalam, berjalan menyusuri jalan menuju surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan apapun, tetapi sebelum ia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat menyatu dalam jangka waktu lama. Namun begitu dia menyatu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh aslinya.
Sebenarnya, tubuh aslinya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno bintang 1. Akibatnya, ia telah berjalan di jalan para dewa kuno, tetapi karena keraguan Wang Lin sebelumnya, hal itu menyebabkan jalan itu menjadi sangat sulit. Namun, setelah pencerahan di kuil kuno, ia mampu memahami misteri kehidupan dan kematiannya. Alhasil, Wang Lin memutuskan untuk membiarkan tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin menatap tubuh aslinya yang sedang berkultivasi. Dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa tetes darah yang penuh dengan niat membunuh lalu menunjuk ke alis tubuh aslinya. Tetesan darah itu mengalir ke tubuh aslinya satu persatu. Rambut putih tubuh aslinya segera berubah menjadi merah dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Pada saat ini, tubuh aslinya tampak agak mirip dengan Tesen dari negeri dewa kuno. Setelah sekian lama, tubuh aslinya selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, hanya 2 gumpalan merah. Dikombinasikan dengan rambut merahnya, dia tidak tampak seperti manusia. Sebaliknya dia tampak seperti iblis kuno. Wang Lin dan tubuh aslinya sama-sama tersenyum tipis. Namun, senyum mereka akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Senyum tubuh aslinya dipenuhi dengan rasa berada jauh di atas yang lain, sementara senyum avatar dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menepuk tasnya dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Itu adalah sebagian besar pil yang diberikan Li Muwan kepadanya saat itu. Saat pil-pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah saat pil-pil itu terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual dan bergerak melalui tubuhnya. Taktik dewa kuno itu bekerja keras di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil-pil itu. Lambat laun, tubuh aslinya menjadi lebih keras dan memiliki sedikit kilau metalik. Akhirnya, benang-benang emas keluar dari pori-pori tubuh aslinya dan semua pakaiannya pun ikut hilang. Jumlah benang emas bertambah seiring pil-pil yang masuk ke mulutnya dan taktik dewa kuno itu berhasil. Akhirnya, benang-benang emas itu saling terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat terdengar dari dalam kepompong. Akan tetapi, tidak seorang pun kecuali avatar yang dapat mendengar suara ini. Sang avatar menatap kepompong emas tempat tubuh asli berada dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, suara ketukan di dalam kepompong emas itu semakin keras. Seperti suara jenderang yang ditabuh. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, sebuah retakan muncul di kepompong emas itu. Semakin banyak retakan muncul dan retakan itu semakin membesar. Akhirnya, kepompong itu tertutup retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan keluar melalui retakan itu. Suara berderak renyah terdengar dari kepompong emas itu, lalu potongan besar cangkang kepompong itu jatuh. Lalu sebuah lengan berwarna perunggu menjulur keluar dari dalam kepompong emas itu. Kemudian, tubuh aslinya keluar dari kepompong emas. Rambut merahnya yang tampak seperti darah mengalir berada di belakang bahunya, dan 2 bintang ungu di dahinya perlahan berputar membentuk lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan telah menggelap, tetapi jika diperhatikan lebih seksama, matanya tampak seperti mengandung lautan darah. Tubuh asli berhasil mencapai transformasi kedua dewa kuno setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan dewa kuno untuk menjalani transformasi sekarang adalah berkali-kali lipat jumlah yang dibutuhkan sebelumnya. Setelah tubuh asli muncul, ia merenung dalam diam dan menatap avatar. Avatar itu menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang terbang. Ia menunjuk tubuh asli dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Tubuh aslinya tidak menghalangi. Ia membiarkan pedang terbang menyerangnya. Pada saat benturan, terdengar suara 2 benda logam saling bertabrakan. Suara 2 benda logam saling berbenturan terus berlanjut dan bahkan percikan api pun muncul. Tubuh aslinya dengan santai meraih dan memegang pedang terbang itu. Ia mengencangkan cengkeramannya dan dengan suara retakan, pedang terbang itu pecah berkeping-keping dan menjadi logam yang tidak berguna. Tubuh asli dan avatar keduanya tersenyum puas. Setelah merenung sebentar, tubuh asli itu tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Menurut ingatan dewa kuno, jika bayi dewa kuno belum diuji di pusat planet ini, maka ia tidak akan pernah menjadi dewa kuno sejati. Ketika Wang Lin memutuskan jalan ini, ia telah membuat keputusannya. Tubuh aslinya terus tenggelam ke dalam tanah hingga mencapai titik di mana tekanannya akan terlalu kuat bahkan bagi para pembudidaya. Namun dengan bantuan taktik dewa kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apapun dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia telah turun, tetapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Ia membuat perkiraan kasar dan yakin bahwa ia telah mencapai 1 nansiem perjalanan ke sana. Namun ini sudah menjadi batas tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan runtuh.
Lagi pula, pada zaman dahulu kala, para dewa kuno yang dewasa akan mengelilingi dewa kuno yang masih bayi dengan setetes darah mereka untuk merawatnya dan membantu melindunginya dari tekanan kuat di pusat planet. Tubuh aslinya duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kecuali avatar tersebut menghadapi situasi hidup dan mati, ia tidak akan bergerak. Ia akan terus berkultivasi. Selain itu, satu-satunya gerakan yang dilakukan tubuh asli adalah turun ke arah pusat Suzaku untuk melengkapi jalan menjadi dewa kuno, tetapi jalan untuk menjadi dewa kuno sejati terlalu sulit. Para dewa kuno mengalami 3 kekalahan dan 7 ujian. Setiap saat merupakan ujian hidup dan mati. Mustahil untuk menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Yang lebih tak tertahankan dibandingkan semua ini adalah kesendirian. Seseorang mesti bertumbuh dalam kesendirian, bertahan dalam kesendirian, dan akhirnya menikmati kesendirian. Selain itu, hilangnya para dewa kuno membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Di zaman kuno, setelah Tusi meninggal, beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi yang menyebabkan alam surgawi hancur, para dewa kuno punah, dan ini bahkan memengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan persatuan kultivasi muncul. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin tengah mengolah jalur dewa-dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak akan begitu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak dapat membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia memiliki tubuh asli yang mengikuti jejak para dewa kuno. Jika tidak, malapetaka pasti akan menimpanya. Setelah tubuh aslinya pergi, avatar Wang Lin mendongak ke dalam gua. Pandangannya seolah mampu melihat menembus dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengucapkan 2 kata, pembentukan jiwa. Dia mengulurkan tangannya saat domain hidup dan matinya mulai menyebar perlahan. Domain itu meliputi seluruh gunung belakang, meliputi sekte Xuandao, dan terus menyebar. Secara perlahan, domain hidup dan mati terus menyebar hingga meliputi seluruh Zhao. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memahami hukum-hukum langit dan wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, baik manusia biasa maupun kultivator, semua orang merasakan sesuatu di hati mereka. Manusia biasa hanya bisa merasakan perasaan misterius, tetapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi beberapa kultivator Nascent Soul di Zhao berubah drastis dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka hanya bisa merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kultivator jiwa baru lahir yang tersisa di sekte Xuandao tidak tahu bahwa sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Pada saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, bingung dan kaget, dan berbagai perasaan lainnya terpampang di hadapannya. Secara bertahap, awan-awan menghilang hingga tidak ada awan atau angin di seluruh negeri Zhao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua manusia dan kultivator yang terpengaruh oleh domain hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, dari raja sampai petani, semua orang tampaknya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri saat mereka membungkuk ke satu arah. Hal ini bahkan berlaku bagi para kultivator, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Saat rasa tenang menyebar, beberapa kultivator jiwa baru lahir menyadari bahwa perubahan surgawi ini datang dari sekte Xuandao. Sekte Xuandao kini kosong setelah beberapa kultivator Nascent Soul memerintahkan yang lainnya untuk pergi. Semua murid sekte Xuandao kini berlutut di luar sekte. Para kultivator Nascent Soul ini semua sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Tebakan mereka adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap soul formation di sini, tetapi tebakan ini terlalu sulit dipercaya dan membuat mereka sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan semacam ini di surga sebelumnya, mereka telah membacanya di catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tetapi perubahan semacam ini hanya dapat terjadi ketika seseorang mencapai tahap pembentukan jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul dalam benak para kultivator Nascent Soul yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap pembentukan jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar memahami apa yang sedang terjadi membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Kegembiraan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam cahaya ini, Wang Lin memiliki aura abadi. Secara bertahap, sosok kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah jiwa baru lahirnya.